menafikan nasabnya orang kepada Nabi Muhammad, sementara kelompok itu sudah selama ini punya nasab diyakini kepada Nabi Muhammad, diyakini yakin don tentunya dalam hal ini mereka menduga nasab nenek moyang mereka kepada Nabi Muhammad, maka kita membatalkannya juga sebuah kesalahan. Ternyata tanpa adanya tesis itu diungkap di dalam tulisan Kiai Haji Imaduddin, mungkin kita tidak sadar bahwa kita selama ini ternyata dibodohi dan juga dibohongi atas nasab yang disambungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang harus menjadi sebuah suri tauladan bagi kita. Dia menjadi seorang yang dikiaikan, ditokohkan, dibuyakan, bukan buya yang dia kemudian menempelkan nama sendiri sebagai buya gitu, bukan, tapi orang-orang betul yang dibuyakan oleh masyarakat. Nggak perlu menimpakan nasabah dan saya. Nasabah itu menulis nasab bukan dalam hal-hal semacam ini. Nasabah sesuai dengan kemampuan mereka menjangkau tentang siapa tokoh-tokoh yang bisa ditulis dan seterusnya. Tapi dalam hal menentukan nasab sudah sangat sederhana. Semua orang dipercaya tentang nasabnya selama ini diakuinya. Selesai. Ada orang yang menempelkan gelar buya itu sebagai marketing branding untuk kemudian meminta sumbangan di YouTube atas nama pesantren, atas nama santri dan lain sebagainya. Tentu saja apa yang diungkap oleh Kiai Haji Imaduddin ini tidak begitu saja berjalan mulus. Ada banyak tantangan yang muncul di hari-hari ini, terutama Anda ketika melihat media sosial yang berkembang. Banyak hujatan dan juga banyak juga yang mendukung terhadap tesis tersebut. Mengatakan kalau ada sekelompok orang Anda mendengar, mengetahui dari keluarganya mengatakan bahasanya dia punya nasab pada Rasulullah, cukup Anda percayai. Selesai. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalil. Kalau mau membela nasab Alawi itu sahih, mana dalilnya? Ayo kita berdiskusi, ayo kita bicarakan mana dalilnya. Kita sudah mengetahui dari para orang-orang yang membela tidak ada dalil. Ada beberapa alasan mengapa kita mendukung tesis Kiai Haji Imad tersebut. Beberapa alasan antara lain ada sebuah buku yang ditulis yang judulnya itu adalah penelitian tentang orang Hadromi di Indonesia. Itu ditulis oleh seorang peneliti Belanda yang barusan diterbitkan tahun 2019. Dan itu tidak harus sampai derajat 100%. Karena 100% itu gimana sih mempercayai nasab 100%? Ini secara umum segala nasab, kalau satu kelompok yang menisbatkan bahasanya dia punya nasab kepada orang tertentu, Anda tidak berhak untuk otak-atik. Ini penting untuk digarisbawahi. Apa yang kami lakukan itu adalah hanya sekedar kami ingin katakan bahwa Anda, pengakuan Anda sebagai cucu Nabi tidak terbukti. Anda bukan cucu Nabi. Mengapa buku ini mencengangkan bagi saya? Pertama, buku ini mengungkap tentang sejarah bagaimana masuknya orang-orang Hadromi ke Indonesia. Penelitian dari buku ini mengungkap penelitian dimulai tahun 1900 sampai kemudian 1950. Adapun terjadinya perdebatan, wallahu alam saya tidak ingin masuk ke dalamnya, sebab karena namanya berdebatan itu biasanya yang tulus-tulus, yang nggak tulus, wallahu alam saya tidak ikut ke sana. Yang jelas kami ini rambu-rambu, ini dimanapun, kalau Anda pergi ke negeri manapun, jika ada sekelompok atau keluarga yang sudah masyhur di tempat tersebut lalu mengatakan saya punya nasab kepada sana, musaddaquna bi ansabi, cukup sampai di situ. Itu bukan karena kami membenci Anda, tapi karena kami ingin memberitahu kepada Anda sesuai dengan ilmu, sesuai dengan kajian ilmiah, bahwa Anda tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Itu saja. Selanjutnya terserah Anda. Anda masih mau mengakui, ya silakan saja, jangan marah-marah. Migrasi orang-orang Hadromi ke Indonesia yang ditulis oleh buku ini beberapa gelombang. Tahun 1920 buku ini mengungkap bahwa
orang-orang Hadromi yang beremigrasi dari Hadromi ke Indonesia ini kurang lebih terhitung di dalam buku itu sebanyak 45.000 orang. Khilafah, masalah DNA dan sebagainya itu bisa saja digunakan, tapi dalam keadaan tertentu. Ada pada zaman dulu namanya khilafah, mungkin zaman sekarang ada DNA. Misalnya DNA itu memang ilmiah, tepat, benar, tentunya dengan catatan yang menjalankan orangnya jujur, tidak akan dirubah, ada itu. Tapi itu kapan diberlakukan? Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang Hadromi itu ketika mereka migrasi dari Hadromi ke Indonesia ini? Ada juga di antara mereka yang bekerja dengan pemerintahan Hindia Belanda. Dan saya tidak mengerti apakah omongan kami nanti dibilang, terserah Anda mau bilang saya tidak mengerti dan sebagainya. Saya bukan urusan dengan Anda yang mengatakan saya tidak mengerti. Akan tapi saya punya kewajiban bahwasanya jika Anda mengatakan bahwasanya saya ada anaknya keluarga itu, saya cukup percaya, tidak usah saya cari manakah aktemu, tidak perlu. Ada di antara orang-orang Hadromi yang hijrah ke Indonesia ini lalu kemudian membawa gelar-gelar dari bumi Hadromi ke Indonesia. Gelar itu adalah Sayyid dan mereka mengaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selesai. Tolong Anda tidak usah bergeming. Pokoknya jika satu kelompok dimanapun Anda menemukan, jika kelompok itu masyhur di kalangan keluarganya, dia punya nasab sampai Nabi Muhammad, cukup Anda percaya, tidak usah Anda otak-atik. Lalu kemudian di kemudian hari orang-orang Hadromi ini terus meningkatkan dakwahnya untuk kemudian mengklaim bahwa dirinya adalah utusan, bahwa dirinya adalah nasabnya nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Merdeka! 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 Satu lagi yang lebih semangat. Merdeka! Merdeka! Bagaimana Kiai Haji Imaduddin pernah mengungkap satu tesis, yang tesis itu cukup mengguncangkan tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Tesis itu adalah tesis tentang pembatalan nasab Baklawi yang itu sebelumnya dianggap sebagai nasab yang nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita harus bersyukur dengan apa yang ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin ini? Yaitu karena tesis itu menyadarkan kepada kita semuanya, ternyata tanpa adanya tesis itu diungkap di dalam tulisan Kiai Haji Imaduddin, mungkin kita tidak sadar bahwa kita selama ini ternyata dibodohi dan juga dibohongi atas nasab yang disambungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya merupakan sesuatu yang harus kita syukuri. Tentu saja apa yang diungkap oleh Kiai Haji Imaduddin ini tidak begitu saja berjalan mulus. Ada banyak tantangan yang muncul di hari-hari ini, terutama Anda ketika melihat media sosial yang berkembang. Banyak hujatan dan juga banyak juga yang mendukung terhadap tesis tersebut. Namun di dalam hal ini kita berposisi sebagai orang yang mendukung terhadap tesis tersebut. Ada beberapa alasan mengapa kita mendukung tesis Kiai Haji Imad tersebut. Beberapa alasan antara lain ada sebuah buku yang ditulis yang judulnya itu adalah penelitian tentang orang Hadromi di Indonesia. Itu ditulis oleh seorang peneliti Belanda yang barusan diterbitkan tahun 2019. Ketika saya membaca buku ini cukup mencengangkan bagi saya secara pribadi. Mengapa buku ini mencengangkan bagi saya? Pertama, buku ini mengungkap tentang sejarah bagaimana masuknya orang-orang Hadromi ke Indonesia.
Penelitian dari buku ini mengungkap penelitian dimulai tahun 1900 sampai kemudian 1950. Migrasi orang-orang Hadromi ke Indonesia yang ditulis oleh buku ini beberapa gelombang. Tahun 1920 buku ini mengungkap bahwa orang-orang Hadromi yang beremigrasi dari Hadromi ke Indonesia ini kurang lebih terhitung di dalam buku itu sebanyak 45.000 orang. Mengapa orang-orang Hadromi ini bermigrasi ke Indonesia? Alasan utama yang ditulis di dalam buku itu adalah bahwa di Hadromi ini terjadi beberapa paceklik. Paceklik itu adalah kemiskinan yang sangat akut. Ada banyak pencurian, ada banyak perampokan, ada banyak bandit yang beredar di sana, sehingga orang-orang Hadromi ini banyak dilanda kelaparan. Karena kelaparan lalu kemudian orang-orang Hadromi ini beremigrasi ke Indonesia. Di tahun 1920 ada 45.000 orang. Jumlah ini terus meningkat. Di tahun 1940 dicatat di dalam buku itu jumlahnya sangat signifikan peningkatannya, yaitu sekitar 80.000 orang. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang Hadromi itu ketika mereka migrasi dari Hadromi ke Indonesia ini? Yang dilakukan antara lain adalah banyak di antara orang-orang Hadromi dicatat dalam buku itu di sini melakukan perdagangan. Ada juga di antara mereka yang melakukan praktek rentenir. Ada juga di antara mereka yang bekerja dengan pemerintahan Hindia Belanda. Ada juga mereka yang bekerja di toko-toko lalu kemudian dia kumpulkan uangnya. Dari hasil pendapatan orang-orang Hadromi yang hidup di Indonesia ini, uang itu lalu kemudian dikirimkan ke kerabat-kerabat mereka yang ada di Hadromi. Tercatat di dalam buku itu ditulis di dalam dua bank, yaitu bank dari Belanda dan bank dari Inggris. Dua bank ini mencatat ada 70 juta gulden dikirimkan setiap bulan oleh orang-orang Hadromi ini ke buminya, yaitu bumi Hadramaut. Ingat, di dalam hal ini 70 juta gulden. 70 juta gulden ini mata uang Hindia Belanda. Ini saya perkirakan bahwa kayaknya di Hadromi mereka dilanda kemiskinan, bekerja di sini, lalu kemudian mengirimkan uang ke kerabat mereka yang ada di Hadromi. Ini mirip seperti orang-orang TKW di Indonesia yang bekerja di luar negeri. Jadi orang-orang Hadromi kesini itu sebetulnya niatnya mencari nafkah, di mana di Hadromi mereka tidak menemukan untuk menghidupi keluarganya. Ini lalu kemudian meningkat terus sampai kemudian Indonesia merdeka. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, jumlah orang Hadromi ini meningkat terus. Di dalam buku itu dijelaskan bahwa tidak tercatat data statistik yang pasti, tapi jumlahnya sangat signifikan, yaitu sekitar 80 juta lebih, bahkan 100.000 lebih, 100.000 lebih. Lalu kemudian setelah Indonesia ini merdeka, orang-orang Hadromi ini lalu kemudian mereka mempunyai keinginan yang berbeda. Ada di antara orang-orang Hadromi yang hijrah ke Indonesia ini lalu kemudian membawa gelar-gelar dari bumi Hadromi ke Indonesia. Gelar itu adalah Sayyid dan mereka mengaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah ini lalu membentuk sebuah organisasi. Organisasi itu namanya Baklawi atau Robitoh Alawiyah. Di
Di kemudian hari ternyata orang-orang yang hijrah dari Hadramaut ke Indonesia ini relasinya di antara orang-orang Hadrami ini ternyata tidak harmonis. Ada orang-orang Hadrami yang tidak setuju dengan gelar Sayyid yang dibawa oleh Robitoh Alawiyah. Ini lalu kemudian membentuk satu organisasi yang disebut dengan Jamiatul Khair. Lalu kemudian di kemudian hari orang-orang Hadrami ini terus meningkatkan dakwahnya untuk kemudian mengklaim bahwa dirinya adalah utusan, bahwa dirinya adalah nasabnya nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengeluarkan narasi-narasi yang luar biasa mitologis. Ada ungkapan bahwa di hari-hari ini darah kami ada darah Rasulullah. Ada ungkapan juga dengan darah kami neraka itu bisa padam. Ada juga yang mengatakan bahwa karomah-karomah kami dengan karomah-karomah yang merupakan keturunan dari darah Rasulullah, kelak kemudian neraka itu bisa kami padamkan. Ini narasi-narasi yang luar biasa menipu orang Indonesia. Yang ini lalu kemudian yang menjadi korban adalah anak-anak dan orang-orang Indonesia. Dalam konteks deklarasi di malam hari ini, apa yang kemudian bisa saya wakili dari suara Sohibul Bait dalam hal ini yaitu Mbah Yai Masrukin, kurang lebih bangga ketika deklarasi ini dilaksanakan. Setidaknya apa? Pertama, yaitu orang-orang yang mengaku dan menipu utusan Rasulullah ini bisa dicegah. Yang kedua, orang-orang pribumi yang mereka ini termakan dengan mitos-mitos yang hari ini dikembangkan oleh Baklawi, setidaknya itu bisa diselamatkan. Karena banyak orang-orang pribumi ini kemudian dibohongi oleh narasi mitologis tentang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan deklarasi di malam hari ini merasa bangga dan bersyukur, kelak kemudian hari semoga PWI dan LSI ini bisa berjalan lalu kemudian menyelamatkan anak-anak bangsa dari kebohongan-kebohongan yang dilaksanakan oleh Pak Lawi. Itu saja yang perlu saya ungkapkan kepada Anda semuanya. Merdeka! 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 Merdeka!